823211. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPPK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pagi hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja pada materi sistem pernapasan. Oleh karena itu, mari simak bersama bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Pada sadar, para jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Wah, Pak Guru senang ya kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, jadi artinya sudah siap mengikuti pembelajaran dengan Pak Guru hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya apa yang kita harapkan pada kegiatan pagi hari ini berjalan dengan lancar. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk anak-anak ya. Untuk hari ini ada temannya yang tidak masuk, Swananta? Tidak. Semua hadir ya? Ya. Oke, baiklah anak-anak. Jadi dalam kesempatan hari ini Pak Guru sangat apresiasi kepada kalian karena kita lengkap hadir pada pagi hari ini ya. Sekarang Pak Guru ingin mereview pengetahuan kalian. Mungkin saat duduk di tingkat sekolah dasar, kalian sudah belajar tentang sistem pernapasan. Nah, Pak Guru nanya dulu, apakah kalian masih ingat apa saja organ-organ dari sistem pernapasan kita? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Ada Almira, ada Swananta, ya, ada Isa. Oke, silakan Swananta. Hidung, faring, laring. Hidung, faring, sama laring. Bagaimana teman-teman, anak-anak? Betul? Ya, betul ya, tepuk tangan untuk Swananta ya. Jadi kalian masih ingat organ pernapasan kita ada hidung, ada faring, ada laring. Ada yang lain kan? Ya, silakan Arta. Ada bronkus, bronkiolus dan alveolar dan paru-paru. Oh, tepuk tangan untuk Arta ya. Ya. Adakah yang masih ingat apa pengertian dari bernapas itu? Silakan angkat tangan. Alvira, yang lain, ya coba Agus paling pojok. Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Ya, tepuk tangan ya. Oke anak-anak, jadi kalian masih ingat bernapas itu secara sederhana adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Nah, tadi pas di halaman sebelum masuk kelas Pak Guru ketemu sama Mang Wira. Pak Guru lihat Mang Wira napasnya terengah-engah. Kenapa itu, Mang? Pas saya berlari karena saya takut ketinggalan pelajaran. Oh, berlari takut ketinggalan pelajaran sehingga kamu ngos-ngosan ya. Ya, anak-anak yang lain bagaimana? Pernahkah mengalami seperti itu situasinya, ngos-ngosan? Nah, jadi tentu saat kita berlari ataupun beraktivitas dengan sangat berat, pasti napas kita agak ngos-ngosan. Nah,
mengapa Pak Guru menanyakan itu? Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan. Ya. Nah, jadi ada sistem pernapasan. Ya. Nah, pada bab sistem pernapasan, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang organ pernapasan. Nah, sebelum Pak Guru lanjut nih, mengapa kita perlu mempelajari bab sistem pernapasan? Ada yang mau memberikan masukan? Kenapa kita perlu? Nah, mungkin coba Altira, kenapa kita perlu mempelajari bab ini? Mungkin untuk tahu apa aja gejala-gejala penyakit pada pernapasan. Ya, oke. Tepuk tangan ke Altira ya. Salah satu mengapa kita perlu mempelajari bab ini, yang pertama, kata Altira, mungkin kita akan bisa mengetahui bagaimana gejala-gejala dari gangguan sistem pernapasan. Betul sekali anak-anak. Ya, jadi kita makhluk hidup, salah satu ciri makhluk hidup apa anak-anak? Bernapas. Tentunya kita memiliki organ pernapasan. Kita wajib menjaganya dengan cara apa? Jadi kalian bisa berolahraga secara teratur, ya. Jadi hindari polutan, baik itu dari asap rokok atau polutan di lalu lintas, asap kendaraan, serta di daerah rumah kalian mungkin ada industri pabrik yang mengeluarkan asap. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Pak Guru mengajak kalian untuk menyiapkan alat tulisnya. Silakan buka dulu bukunya anak ya, silakan. Nah, seperti tadi bisa kalian lihat materi pada pertemuan pertama ini adalah tentang organ pernapasan, jumlah frekuensi pernapasan, pernapasan dada dan perut, dan penyakit asma. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Biar kalian mempunyai, oh seperti ini yang harus saya kuasai. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama adalah melalui nanti kegiatan diskusi, peserta didik mampu menguraikan keterkaitan antara struktur organ pernapasan manusia dengan fungsinya dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis mekanisme proses pernapasan dada dan perut dengan benar. Ya anak-anak ya. Yang ketiga, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik mampu mengevaluasi jumlah kekerapan atau frekuensi pernapasan manusia berdasarkan data hasil penelitian. Jadi akan ada percobaan sederhana yang akan kalian lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, Pak Guru lanjutkan yang keempat, melalui tayangan video dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan gangguan pada sistem pernapasan. Pada pertemuan kali ini Pak Guru akan bahas tentang penyakit asma dan bagaimana upaya untuk mengatasinya sehingga kalian bisa mengetahui dengan benar. Dari tujuan pembelajaran itu, pada hari ini Pak Guru akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap atau afektif. Nah, afektif itu bagaimana Pak Guru? Pak Guru akan menilai melalui rubrik yang Pak Guru sudah siapkan, bagaimana sikap kalian saat mengikuti pembelajaran di kelas, saat kalian diskusi. Yang kedua, penilaian dari keterampilan atau psikomotor kalian. Bagaimana maksudnya Pak Guru? Tentunya dengan keterampilan kalian melakukan percobaan sederhana nanti. Di sana kan sudah ada tujuannya ya. Dan yang terakhir ada penilaian kognitif. Penilaian kognitif itu tentang bagaimana pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada 3 penilaian, jadi kalian wajib bisa tampil dengan baik supaya nilai kalian bagus nantinya. Sebelum Pak Guru lanjut, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, oke, biar lebih semangat nih, Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyebutkan yel suspenda. Masih ingat yel suspenda? Masih. Ya, Pak Guru coba ya. Kalau Pak Guru bilang siapa kita? Suspenda.
Pak Guru lanjut. Saspenta Jaya, Jaya, Jaya. Yes. Bisa anak? Bisa. Pak Guru lagi. Siapa kita? Saspenta. Saspenta Jaya, jaya, jaya. Yes. Nah, tangan ya. Nah, baiklah anak-anak, kalian sudah semangat, bukunya juga sudah Pak Guru lihat ada di atas meja. Nah, sebelum lanjut, Pak Guru ingin memberikan pretest. Waktu untuk mengerjakan pretest ini Pak Guru berikan kurang lebih 4 menit ya anak-anak ya. Jadi Pak Guru akan melihat bagaimana hasil dari jawaban kalian ya. Nah, secara umum kalian lebih banyak berada nilainya 40 ya, tidak apa-apa. Berapakah KM kita anak-anak? 70 ya, tidak apa-apa. Hasil ini sebagai bayangan untuk kalian. Semoga nanti di tes akhir, di post testnya kalian bisa meningkat nilainya ya. Sekarang Pak Guru berikan kesempatan kalian untuk membaca buku dulu tentang bab apa namanya tadi anak-anak? Tentang sistem pernapasan. Silakan buka bukunya. Isi dari bab sistem pernapasan ini ya. Nah, boleh LKS-nya, boleh buku paket, boleh sumber lain yang kalian bawa dibaca saja ya. Asma merupakan penyakit kronis atau jangka panjang yang mempengaruhi paru-paru dan saluran pernapasan. Penyakit ini bisa dialami oleh orang-orang pada segala usia, termasuk anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa disimak video yang tadi? Sudah. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi Pak Guru seperti yang telah sampaikan tadi, kalian Pak Guru tugaskan untuk membuat 1 sampai 2 pertanyaan terkait masalah yang ada dalam video. Nah, Pak Guru bantu untuk memusatkan perhatian kalian. Tadi dalam video kalian mengamati ada anak yang menggunakan apa? Nebulizer kit. Pak Guru minta 1 orang siswa membacanya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Ya, ada Swananta, ada Tisa, ada Alkira, ada Dek Intan ya. Ya, Swananta ya, sambil berdiri nak, nggak apa-apa. Ya, dibacakan yang keras. Hati-hati mengobati penyakit asma. Asma merupakan penyakit yang ditandai oleh serangan intermittent bronchus yang disebabkan oleh rangsang alergi atau iritatif. Manurung 2016, pemicu khas untuk asma intermittent dan persisten meliputi infeksi pernapasan karena virus. Infeksi Berdasarkan artikel yang ada pada layar proyektor, kalian bisa membuat pertanyaan lagi atau masalah. Oke, tadi ada video, sekarang sudah ada bantuan artikelnya. Kalian bisa membuat pertanyaan 1 sampai 3 pertanyaan dulu. Kalian tuliskan di buku tulis masing-masing. Ya anak-anak ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membuat hipotesis? Belakang sudah? Di bangku depan bagaimana anak-anak? Sudah? Bisa sudah juga? Ya. Baiklah anak-anak, Pak Guru ingin dengar. Mungkin dari Intan, mungkin pertanyaan apa yang kamu sudah buat nak? Silakan dibacakan. Bagaimana cara menghitung jumlah frekuensi pernapasan manusia? Oke, yang pertama sudah bagaimana cara menghitung jumlah keterapan atau frekuensi pernapasan manusia. Ada yang membuat pertanyaan yang sama? Ya, Altira, bagaimana sama? Sama. Oke. Ada yang membuat pertanyaan yang lain? Ya, silakan ulang. Mengapa proses nebulizer dapat membantu frekuensi pernapasan bagi penderita asma? Oke. Mengapa nebulizer prosesnya bisa membantu frekuensi pernapasan khususnya pada seseorang yang menderita penyakit asma. Nah, sekarang Pak Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk saling berdiskusi untuk menentukan jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat secara mandiri tadi.
Guru akan bagikan LKPD-nya anak-anak ya, sambil menulis. Ya, ini. Silakan. Jadi kalian bisa buka LKPD, diskusi terkait jawaban hipotesisnya langsung ditulis di LKPD-nya ya. Nah, Pak Guru juga akan bagikan bahan ajarnya. Kalian sudah punya buku paket, Pak Guru akan berikan tambahan yaitu bahan ajar untuk membantu kalian ya, lebih memfokuskan kalian untuk menjawabnya ya. Kita fokuskan berdasarkan pertanyaan atau masalah yang telah kalian tulis di LKPD. Silakan ulang, bacakan yang pertama pertanyaan kamu. Bagaimana cara menghitung jumlah kekerapan atau frekuensi pernapasan manusia? Ya. Semua menulis pertanyaan itu kan anak-anak? Ya. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah kekerapan atau frekuensi pernapasan manusia? Jadi Pak Guru ambil satu masalah itu, kalian juga sudah membuat hipotesisnya. Nah, sekarang kita akan sama-sama membuktikan kebenarannya, melakukannya melalui dengan cara apa? Percobaan sederhana. Silakan lihat LKPD-nya, halaman berapa di situ anak-anak? Di LKPD percobaannya? Halaman berapa? Halaman 6. Ya, silakan dibaca dulu ya. Ya, di sana ada halaman 6 sama halaman 7 ya. Kita akan melakukan satu buah percobaan sederhana untuk menghitung jumlah kekerapan frekuensi pernapasan. Coba dibacakan Alfira, apa saja alat dan bahannya? Alat dan bahan. Pertama, satu buah stopwatch atau jam tangan. Ya. Kedua, ada termometer atau termogan. Ketiga, ada kertas atau buku. Keempat, ada ballpoint. Terakhir, ada responden atau siswa. Ya, jadi kita percobaannya sederhana dan semua alat-alatnya telah Pak Guru siapkan. Untuk stopwatch, kalian membawa HP anak-anak? Nah, bisa lihat di sana. Untuk termometer atau termogan, Pak Guru sudah sediakan. Mana termogannya anak-anak tadi? Diangkat. Nanti boleh bergilir ya untuk mengukur suhu kalian. Berikutnya kalau kertas buku sudah bawa, ballpoint sudah ada. Berikutnya ada responden atau siswa, silakan. Nah, sesuai dengan petunjuk kerja, silakan diatur kelompoknya Isa siapa mau jadi respondennya. Ya, jadi yang ini saja jadi responden ya. Yang ini membantu untuk menghitungnya. Yang ini yang keduanya. Bisa nggak ya? Isa sekarang jadi respondennya, kamu yang membantu menghitungnya ya. Langkahnya bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami di prosedur kerjanya? Sudah. Sonanta bagaimana? Bisa dipahami prosedur kerjanya? Oke, yang pertama kita akan melakukan apa? Duduk berpasangan, santai. Setelah itu kalian hitung berapa inspirasi atau ekspirasi dalam satuan 1 menit atau 60 detik. Ya, silakan boleh dimulai ya anak-anak, silakan. Oke, 36 juga ditulis nanti. Yang pertama namanya siapa ditulis namamu ya. Ya, 36 apa? 36 ditulis ya. 36. Ini nama Mulan, 36 usianya 14. Kamu taruh jari telunjuknya di sini. Nah, biar lebih akurat hidungnya, bawah ini taruh jari telunjuknya ya kan? Oh, dadanya boleh. Ya. Oke. Bisa menghitungnya Intan? Bisa ya. Bagaimana anak-anak? Susah menghitungnya? Tidak ya? Ada yang mengalami kendala? Kelompoknya siapa angkat tangan? Sekarang ulangi bandingkan dengan kalian beraktivitas. Aktivitasnya apa sekarang anak-anak? Berlari di tempat. Orangnya sama yang tadi, giliran berlari di tempatnya anak-anak ya. Kenapa? Boleh di luar. Kenapa lu bilang? Boleh di luar. Oh di luar, boleh silakan aja kelompoknya bawa LKPD-nya ya. Yang lain kelompoknya tetap di sini ya, boleh lari di sini di tempat ya. Silakan, giliran. Kan sudah agak luas sekarang ya. Ayo. Kalau memang sudah silakan sama seperti tadi ya dihitung.
Yang di dalam bagaimana anak-anak sudah? Ya. Langsung salah. Sudah jalan di tempat tadi? Nah, bagaimana anak-anak? Tadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Sudah melakukan jalan di tempat? Sudah. Sudah dihitung? Sudah. Hasilnya bagaimana? Lebih tinggi dibandingkan sebelumnya? Ya. Ya, oke. Silakan dilakukan pengulangannya ya anak ya. 2 sampai 3 kali biar datanya lebih akurat ya. Bagaimana kelompoknya Isa? Sudah melakukan percobaan? Sudah. Yang posisi duduk sudah? Lari di tempat sudah? Nah, sekarang kamu tuliskan hasilnya di LKPD ya. Kita akan menyajikan hasil dari percobaan kalian di LKPD-nya ya. Silakan ditulis. Ya, dituliskan. Ulangannya yang kedua yang kita katakan. Nanti kan ada 3 data itu. Bisa mencari rata-rata? Bisa. Dengan cara bagaimana kira? Ya, jumlah data dibagi dengan apa anak-anak? Banyak data. Berapa kali kita melakukan pengulangan? 3 kali. Ingat pembaginya adalah 3 nanti. Supaya data kalian akurat. Ya, sudah ya. Kalau memang sudah, boleh kalian melanjutkan menjawab soal-soal yang ada di bawahnya. Sebelum nanti kita akan mempresentasikannya ya. Nah, di sini dihitung 16 tambahin ini. Kan tadi yang ini 16 tambah 14 tambah 19 berapa dibagi dengan 3. Nah, itu nanti. Bisa? Bisa, silakan. Ya, ini juga sama. 25 tambah 25 tambah 26 bagi 3 ya, silakan. Sudah? Ya, dirata-ratakan tulis di sini ya nak ya. Memang sudah, lanjutkan menjawab soal di sini ya. Udah? Oh, Jawabannya banyak. oh jawabnya kepanjangan. Boleh di bawahnya tulisan. Ya, bisa? Di bawahnya tulisan. Di sini aja tulisan. Ini nomor 1 ya. Oh, silakan, ini Alkira ya, Pak Guru kebetulan ada pensil warna, silakan ya. Ya. Pinjam silakan. Nomornya. Nanti giliran ya anak ya, saling pinjam. Oke. Ini yang nomor berapa nih nak? Nomor 1. Berdasarkan hasil pengamatanmu manakah yang lebih tinggi? Oke, berdasarkan ukuran frekuensi bernapasan ya, yang lebih tinggi. Ya, sudah bagus. Silakan dilanjutkan ya. Ya, ini Mang Wira sama Bung Bayu. Nak bawa alat warna? Ya, boleh diakhirin pakai pensil ya nak. Silakan, nak apa-apa ya. Oke, kok rasanya ini agak lesu ya. Jadi untuk lebih memantapkan, menyegarkan kalian supaya tidak lesu karena sudah mulai bosan, Pak Guru ajak kalian untuk melakukan penyegaran atau ice breaking. Coba perhatikan Pak Guru ke depan. Ya, sama-sama ya. Oke, jadi Pak Guru punya tepuk semangat. Kalian tahu tepuk semangat? Peregangan sebentar ya, kita ice breaking. Kita mulai, tepuk semangat. Lagi sekali, tepuk semangat. Ya, bagaimana? Sudah rileks kembali? Sudah. Ya, dilanjutkan. Memang sudah, kita lagi diskusi lagi ya. Biar tidak capek dan pegal tangannya ya. Biar kembali aura positif ada di kalian ya. Semangat. Kelompoknya Tisa bagaimana? Sehat? Sehat. Semangat lagi? Semangat. Ya, ayo nanti bercepat ya. Kurang lebih apanya dia Tisa?
Baiklah anak-anak, karena sudah waktu ya, ini sudah sesi untuk kalian mempresentasikan. Bagaimana? Sudah selesai semua? Ya, seperti ada yang mau presentasi duluan. Kelompoknya siapa? Ya, ada kelompoknya Alvira, lagi satu kelompoknya Bulan. Yang lain bagaimana? Belum. Oke, Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompoknya Ulan. Ya, tepuk tangan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Niputu Lanesta Dewi, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Ungu Deswanata, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Kada Agus Susila, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Kada Ramasa di Putra, nomor absen 16. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Pertanyaan yang diajukan. Bagaimana cara menghitung jumlah kegerapan frekuensi pernapasan manusia? 2. Mengapa orang asma memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi? 3. Mengapa proses nebulisir dapat membantu frekuensi pernapasan bagi penderita asma? Hipotesis. 1. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya pernapasan tiap satuan waktu. Cara menghitung frekuensi pernapasan dengan cara 1. Duduk sambil rileks atau posisi santai, menghitung nafas inspirasi tambah inspirasi selama 1 menit dengan meletakkan ujung jari telunjuk di bawah untuk mengetahui hembusan nafas. 2. Duduk sambil rileks, kemudian menghitung beberapa kali dada atau perut naik selama 1 menit. 2. Mengapa orang asma memiliki frekuensi pernapasan tertinggi? Ketika paru-paru terpapar asma, maka otot saluran pernapasan akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Hal ini akan membuat frekuensi pernapasan menjadi lebih tinggi untuk memenuhi suplai oksigen di paru-paru. 3. Mengapa proses nebulisir dapat membantu frekuensi pernapasan bagi penderita asma? Proses nebulisir dapat membantu melebarkan jalannya pernapasan orang penderita asma sehingga frekuensi pernapasan menjadi lebih stabil atau mengurangi sesak napas. Jumlah frekuensi pernapasan 16, 15, 15. Berdasarkan hasil pengamatan, yang manakah lebih tinggi frekuensi pernapasan laki-laki atau perempuan? Menurut pendapat kami, berdasarkan ukuran frekuensi pernapasan yang lebih tinggi adalah laki-laki karena pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak mengeluarkan energi. Kedua, berdasarkan percobaan kami, dapat dilihat bahwa seorang siswa mengalami kenaikan frekuensi pernapasan setelah melakukan aktivitas duduk atau lari terikat. Mengapa itu terjadi? Menurut pendapat kami, semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasannya pun akan semakin meningkat. Gunanya adalah untuk memasak energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Fungsi bulu hidung menyaring kotoran yang masuk ke hidung bersama dengan udara pernapasan. Setelah pun lendir, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke hidung. Mekanisme pernapasan dada dan perut. 1. Pernapasan dada. Inspirasi, otot antara tulang membusuk berkontraksi. Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, demikian presentasi dari kelompoknya Ulan. Ada yang ingin bertanya, nak? Silakan angkat tangannya dulu. Yang tinggi. Ada Isa, ada Intan, ada di sini Ge. Oke, yang paling belakang Intan dulu, nak. Silakan, nak. Apa hubungan kita berlari di tempat dengan posisi duduk terhadap frekuensi pernapasan? Bagaimana kelompok Ulan bisa ditanggapi? Ya, langsung saja silakan Ulan. Karena semakin beraktivitas, maka kebutuhan oksigen semakin banyak sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Bagaimana? Bisa diterima Intan? Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa tadi? Ada? Silakan Ge. Ya, silakan. Mengapa frekuensi pernapasan laki-laki dan perempuan berbeda? Karena pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Ulan. Kita kembali ke kelompok masing-masing. Sekian presentasi kami tutup dengan pada Mas Santi. Sanji. Oke, Om Santi. Ya, tidur ya. Ya, tepuk tangan lagi sekali nih. Oke, kelompok yang kedua. Ada yang mau mempresentasikan posternya saja dulu, posternya saja. Oke.
Oke, kelompoknya Intan silakan posternya saja dipresentasikan. Maju sama-sama. Dirinya kelompok saya ini untuk mempresentasikan poster hasil kerja sama dari kelompok saya. Pada poster ini, saya dan teman-teman saya membuat poster mengenai stop rokok atau berhenti rokok. Karena rokok merupakan kegiatan yang bisa menyebabkan penyakit sehingga menimbulkan kerusakan otak ataupun kematian. Oleh karena itu, saya mengajak kalian untuk mari menjaga kesehatan paru-paru dengan berhenti merokok. Ya, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait posternya atau memberikan komentar dari segi gambarnya atau sifat poster yang dibuat bagus atau tidak? Mungkin satu orang yang mau komentari silakan. Pokoknya Isa, bagaimana? Bisa diterima posternya Isa? Bisa. Dari segi apanya? Coba disampaikan. Warnanya menarik. Warnanya menarik, terus kalimatnya bagaimana? Singkat, pada permintaan. Ya, singkat, padat, dan jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Intan ya. Tadi satu kelompok saja ya untuk menjelaskan tentang gejala dari penyakit asma. Kelompoknya Gung Bayu dan Mang Wira silakan. Untuk Gangguan pernapasan penyakit asma gejala sesak napas, batuk pada malam hari, rasa terengah-engah padahal tidak beraktivitas berat. demikian tadi presentasi yang telah kalian lihat bersama, sudah bagus sekali terkait konsep pernapasan dada. Posternya menarik sekali Pak Guru lihat ya. Yang kedua tentang penyakit asma. Nah sekarang kalau memang tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan memberikan penguatan konsep untuk menyamakan konsepnya. Oke anak-anak ya. Nah sekarang Pak Guru akan jelaskan sedikit ya. Jadi frekuensi pernapasan itu apa? Dan sudah benar dijawab. Frekuensi pernapasan adalah jumlahnya pernapasan, baik itu inspirasi dan ekspirasi tiap satuan waktu. Berdasarkan data, kalian juga sudah mendapatkan data yang sama. Di usia kalian yang usia 12 tahun sampai 14 tahun, sesuai dengan data hasil penelitian, nilai frekuensi pernapasan yang normal itu adalah 12 sampai 16 kali per menit. Nah, tadi kelompoknya Wulan juga sudah ya. Saat dia posisi normal, Wulan mendapatkan data 15,3. Normal atau tidak namanya ini anak? Normal. Ini kelompoknya Wulan, ada Susila. Berikutnya ada Wulan yang perempuan yang mendapatkan frekuensinya 13,6. Normal atau tidak? Normal. Nah, sekarang bandingkan dengan yang beraktivitas. Aktivitas apa yang tadi kalian lakukan? Lari di tempat. Tentu teorinya dengan berlari aktivitas semakin meningkat, kebutuhan oksigen bagaimana? Meningkat. Otomatis frekuensi pernapasan juga meningkat dari semula. Bisa dibandingkan. Yang bisa kalian lihat, semakin banyak aktivitas, semakin berat, maka frekuensinya semakin tinggi juga. Pak Guru, tunjukkan satu media untuk membantu kalian tentang inspirasi dan ekspirasi. Nah, ini adalah miniatur dari paru-paru kalian ya. Pak Guru buat dari balon ya, sama dari botol bekas. Saat kamu berinspirasi, otomatis apa tadi berkontraksinya? Otot tulang rusuk berkontraksi, jadi terangkat ya, naik. Nah, itu berkontraksi. Setelah kamu berekspirasi, menghembuskan nafas, bisa diperhatikan ada Pak Guru ya. Tadi berkontraksi naik ya. Kalau berekspirasi dia turun. Nah, di sini juga bisa kalian lihat. Awalnya diam, kita lihat sekarang ya. Nah, bisa lihat mengembangnya paru-parunya dalam balon ini, bisa anak-anak ya? Ya, sekarang ya mengumplis lagi. Ini proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, kalau diinspirasi pernapasan perut, diafragma kita menjadi mendatar. Yang mendatar diafragmanya. Kita menghirup udara, oksigen dalam tubuh, otomatis rongga dada juga ikut membesar. Saat ekspirasi, diafragmanya kembali melengkung. Jadi udara bisa keluar lagi. Itu perbedaan antara pernapasan dada sama pernapasan perut. Demikian penguatan konsep yang Pak Guru telah sampaikan tentang penyakit asma sudah bagus. Jadi pahamnya anak? Nah, sekali lagi ada nggak pertanyaan lagi? Ada pertanyaan?
tidak, sekarang Pak Guru akan mengajak kalian untuk melakukan post-test. Tapi sebelum post-test, Pak Guru ingin LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Pak Guru akan menyimpulkan bagaimana kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa membantu Pak Guru untuk menyimpulkan? Pernapasan dada saat inspirasi terjadi jika otot tulang rusuk kontraksi, longgar dada membesar, tekanan udara paru-paru kecil sehingga dada bisa masuk ke dalam paru-paru. Ya, oke, tepuk tangan untuk ulang ya. Itu adalah kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ada kesimpulan yang lain yang bisa membantu Pak Guru lagi satu. Ya, Isa, silakan Isa. Kesimpulannya, frekuensi pernafasan adalah banyaknya pernafasan, inspirasi dan ekspirasi tiap satuan waktu. Ya, oke, jadi frekuensi pernapasan itu adalah banyaknya inspirasi atau ekspirasi tiap satuan waktu ya teman. Sekarang untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran kalian, Pak Guru akan berikan tes evaluasi akhir atau post test. Silakan tutup bukunya semua, ambil HP-nya nih namanya. Wah, jadi dari hasil semua sudah bisa menjawab dengan benar di soal nomor 1 dan nomor 2. Meskipun masih ada yang salah. Secara umum nilainya sudah baik ya anak-anak ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri, sekali lagi ada yang ingin kalian tanyakan pada pertemuan hari ini? Ya, kalau memang tidak, Pak Guru ingin melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, coba Pak Guru tampilkan gambar emoticon. Ada 4. Tolong pilih salah satu emoticon yang kalian rasakan selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan Bu Bayu. Saya sangat senang ada video yang bisa kami tonton terkait pelajaran dan ada diskusi mengerjakan LKPD. Oke, baiklah anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri, tolong pada pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang gangguan pernapasan yang lain. Tadi kan baru kita bahas penyakit apa? Asma. Untuk pertemuan berikutnya tolong pelajari penyakit yang lain tentang gangguan pernapasan. Dan yang kedua, tolong pelajari juga tentang volume pernapasan. Ada pernapasan residu, ada pernapasan vital paru-paru. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, sekali lagi Pak Guru terus mengingatkan kalian tetap jaga kesehatan. Cara yang paling mudah adalah menggunakan masker supaya organ pernapasan kalian aman. Yang kedua, berolahragalah yang teratur supaya kalian tetap sehat dan bugar. Untuk hari ini Pak Guru akan akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Ada salah. Ya, kita Parama Santi sama-sama nih. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Selamat pagi anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi, silakan. Ya, hati-hati ya. Ya. Silakan mulai pulang ya, anak ya.